As-sholatu utawi sholat fil masjidil harami ing dalem masjidil haram iku bimi'ati alfi sholatin kelawan 100.000 sholatan. Was-sholatu utawi sholat fi masjidi ing dalem masjid ingsun yakni Madinah iku bi alfi sholatin kelawan 1000 sholatan. Was-sholatu utawi sholat fi Baitul Maqdis ing dalem Baitul Maqdis Palestina iku bi khamsimi'ati sholatin kelawan 500 sholatan. Al-Jami'us Shaghir juz 2 halaman 51. Sholat di Masjidil Haram keutamaannya 100.000 dibandingkan di masjid lainnya. Sholat di Masjid Nabawi Madinah keutamaannya 1000 dibandingkan masjid lainnya. Sholat di Masjid Baitul Maqdis 500 dibandingkan masjid lainnya. Misalkan kita mengerjakan satu sholatan, baik sholat fardu maupun ibadah sunat lainnya di Masjidil Haram, di Masjid Mekah, itu seperti halnya di Indonesia 100.000 kali. Bandingannya banyak sekali. Misalkan kita mengkhatamkan Al-Quran di sana, satu khataman bagaikan 100.000 dibandingkan di Indonesia. Karena ini ada keutamaan tersendiri. Bila mana kita ke sana atau dipanggil menunaikan ibadah haji atau umroh ke Haramain Mekah Madinah, maka semoga kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan yang bimbingan Allah, yaitu taufik hidayah ma'unahnya, bisa melaksanakan maksimal ibadah-ibadah di sana. Karena dibandingkan di lainnya jauh berbeda keutamaan ibadah, dan di sana merupakan juga makam mustajabah yang ada. Misalkan di Madinah ada Raudhah, itu merupakan makam mustajabah bagi kita semua. Maksimalkanlah kalau kita memang kapan-kapan dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah ke sana, baik yang sudah maupun yang belum. Mudah-mudahan semua dipanggil ke sana serta mendapatkan ridhonya. Karena ke sana itu juga merupakan panggilan. Tidak semua orang bisa ke sana kalau memang tidak mendapatkan panggilan atau hidayahnya Allah. Banyak orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi sudah dipanggil beberapa kali. Demikian juga sebaliknya. Karena itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya, diusahakan yang maksimal. Jangan menyia-nyiakan waktu di sana itu. Digunakanlah yang sebaik mungkin. Ya, semuanya itu tak ada lain adalah pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ikhtiar, harus berusaha, berbagai cara, berdoa yang maksimal biar kita semua diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Kalau kita diselamatkan di dunia, akhirat akan dimudahkan segala urusan. Urusan dunia juga mudah, hidup tenang, ayem, tentrem, nyaman. Itu contoh, sekedar contoh kecil yang dimudahkan Allah di dunia. Karena siksa di akhirat juga ada, di dunia juga ada. Misalkan hidup karena susah, terforsir, pusing dalam menghadapi bentuk problem hidup. Memang hidup di dunia ini ada suka dukanya, tapi bagi orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah ma'unahnya akan dijalani dengan nyaman, anteng, tentrem, tenang, semata mencari ridhonya. Tidak usah gusar, tidak usah bingung dengan sendirinya. Coba lihat di zaman-zaman akhir ini, banyak orang yang bingung dengan sendirinya. Nah, padahal kalau ditelusuri, orang itu juga pernah belajar tentang ilmu agama, beberapa ilmu sudah dipelajari. Maka dari itu, karena memangnya Allah Subhanahu wa ta'ala adil dalam menerapkan hukumnya. Dan jadi kita semua berikhtiar ditunjukkan kepada Allah yang benar, yang lurus, yang diridhoi. Walaupun semata-mata semuanya itu adalah hak Allah yang ingin membentuk atau membuat kita semua. Ianya istilahnya itu cara Jawa nih, sak dremo karek manut wis ana sing ngatur. Tapi yo usaha sing apik, usaha sing maksimal, aja terus pasrah tanpa usaha. Setelah usaha, pasrah atau tawakal kepada Allah, tapi berbuat dulu, melakukan usaha-usaha yang maksimal, setelah itu berdoa dan pasrah kepadanya. Sekali lagi, semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita, saudara kita semua ditunjukkan Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi, menjadi orang yang soleh-soleh. Anak-anak kita menjadi soleh-solehah juga, semata mendapatkan ridhonya Allah. Orang tua kita dimasukkan ke surganya dengan di sisi Allah. Orang tua ditempatkan yang terbaik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Perlu diingat saudaraku semua, di mana saja berada, mendoakan orang lain itu adalah hakikatnya sama dengan mendoakan diri sendiri. Mendoakan sesama orang yang beriman, sesama yang Islam. Setiap mendoakan ada orang Islam, tiap satu orang mendapatkan satu kebaikan bagi yang berdoa. Padahal kalau ada miliaran orang atau triliunan orang, kita tidak merasa berbuat yang berat tapi mendapatkan kebaikan karena ikut bela sungkawa, ikut mendoakan kepada yang lain. Karena hidup di dunia ini adalah tidak bisa sendirian, harus saling ketergantungan, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling memberitahu dan sebagainya. Itu adalah perintah dari Al-Quran
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita disuruh untuk saling berpesan atau berwasiat pada kebenaran dan kesabaran. Semoga kita ini ditunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi. Kapan saja, di mana saja, kalau kita dipanggil Allah, menetapi tetap dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.